Tahu nggak, beredar cerita kalau Indonesia pernah bikin sports car, Pauma. Tapi sebenarnya cerita ini setengah mitos. Banyak banget glazing patriotiknya. Tapi untungnya banyak media yang cover cerita ini cukup konsisten dan plausible. Jadi ceritanya gini, tahun 89, awalnya dari insinyur Prancis, Pierre Faurisson. Dia adalah insinyur ESO yang ngembangin bahan bakar balap Formula Renault. Ilmuwan yang pengembangannya sekitar balapan. Terus dia iseng, kayaknya asik bikin mobil. Pierre dan kawan-kawan akhirnya merancang sports car Charad Automobili Monza. Tapi tim mereka itu kecil, nggak bisa bikin mesin, bodi, dan komponen-komponen lainnya sendiri. Jadinya Pierre keliling Asia dan Eropa buat nyari vendor yang mau produksi komponen, dan ketemulah salah satunya PT Kreasindo terampil mandiri di Jakarta yang ngebuat bodi mobil ini. Charad Monza masih jauh dari beres, tapi bentuknya udah kelihatan kalau mobilnya udah jadi, walaupun belum ada mesinnya. Nah, di sini menariknya. Pierre mau pamerin mobil ini di Mondial de Automobile et du Transport, dan PT Kreasi Indo pingin pamerin mobil ini di Motorcycle and Auto Expo. Nggak ada cerita sih kalau misalnya mereka debat soal hal ini, dan kayaknya asik-asik aja kalau mobilnya pamer di Prancis dan Jakarta. Masalahnya, agak repot kirim komponen ke Prancis, terus dirakit oleh Pierre, terus dibalik lagi ke Jakarta. Akhirnya mobil ini dirakit terpisah. Toh mobil ini masih konsep. Di Prancis, mereka pakai basis dari Peugeot. Sementara di Indonesia, pakai basis dari Mitsubishi L300. Bahkan sampai dinamain Mitsubishi Pauma XL300. Bukan karena Mitsubishi terlibat, tapi karena at this point, mobil ini masih setara kit car yang pakai basis Mitsubishi. Habis itu, udah deh, Pierre kehabisan duit. Konsep car Pauma di Indonesia berhasil dijual beberapa unit. Charad Monza di Prancis dijadiin komponen kit car buat VW Kodok. The end. Nah, cerita otomotif yang patriotik itu gua agak kurang suka karena seringkali diglorifikasi berlebihan. Bahkan jadi warisan jabatan para elit. Banyak mekanik Indonesia yang udah bisa rakit mobil. Banyak bisnismen Indonesia yang bisa rebadge mobil dari manapun. Sebenarnya ada juga insinyur Indonesia yang udah ngedesain mobil, tapi lagi-lagi mereka cuma dijadiin foto booth buat nyaingin selebgram. Buat laporan kunjungan lapangan. Tapi di saat udah urusan support dan regulasi, kinerjanya lambat lagi. Justru malah perusahaan asing yang menghidupkan industri mobil di Indonesia, menghidupi ribuan mekanik di pabriknya. Tapi hal ini seringkali dicuekin karena sekali lagi, perusahaan asing. Padahal pabrik mereka lebih jalan daripada pabrik